Sudah tahu enggak bedanya minggu lalu sama minggu ini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Minggu lalu saya masih berusia 85 tahun. Hari ini saya berkhotbah untuk pertama kalinya dalam usia 86 tahun. Hari ini. Itu anugerah Tuhan dalam hidup saya. Sebab saya mengalami sukacita sejati itu karena hidup dalam iman. Kalau tidak hidup dalam iman, takut, gentar. Tapi kalau kita sudah dalam iman, sukacita itu penuh. Kalau tahu waktunya kita bisa pulang, kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Ya. Hidup itu penuh pergumulan, tantangan, tapi di antara musuh kita yang terakhir, yang manusia takut itu adalah kematian. Kalau manusia bebas dari rasa takut kepada kematian, dia akan sukacita penuh. Tidak ada kekhawatiran. Panjang umur. Murah rezeki. Nah, kematian itu terpisahnya jiwa dan roh dari tubuh manusia. Manusia kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Ini tiga ini kan menyatu manusia. Kalau terpisah itu namanya jenazah, udah meninggal. Nah, jadi kalau itu terpisah orang mati. Dan di balik itu semua ada hukuman kekal. Yaitu kematian yang kedua. Jadi manusia itu bukan cuma sekedar mati, ya udah. Tapi Alkitab berkata ada hukuman yang kedua. Yaitu orang-orang yang mati itu besar kecil, ya menurut ayat Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 sampai 14. Aku melihat orang-orang yang mati, besar, kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu semua kitab dan juga dibuka sehingga sebuah kitab kehidupan juga dibuka sebuah kitab kehidupan, dan orang yang dihakimi menurut perbuatannya masing-masing seperti apa yang tertulis di dalam kitab itu. Manusia kan hidupnya sembrono, kasar. Barusan ini anak umur 14 tahun membunuh kedua orang tuanya. Untung ibunya lari, masih bisa hidup. Ini kan dunia ini udah mabok, gila. Penuh dengan dosa. Tapi kita akan dihukum menurut perbuatan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab itu. Jadi kita tidak boleh hidup kasar. Tidak boleh hidup menurut orang dunia. Tapi harus hidup menurut firman Allah. Karena maut akan menyerahkan orang-orang mati, dan maut dan kerajaan maut itu menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dicampakkan ke dalam api. Itulah kematian yang kedua. Kalau kita tidak pernah membaca ayat macam begini,
Hidup manusia itu sembrono. Tapi kalau kita mengerti dan mau taat, maka hidup manusia itu halus. Punya hubungan yang baik dengan Allah. Punya hubungan baik dengan sesama manusia. Karena kita mengerti semua ini. Jadi tidak ada sukacita sejati di luar iman yang benar. Kita bicara soal sukacita. Enggak ada itu. Semua juga takut. Apalagi menghadapi maut. Nah, Tuhan adalah sumber hidup manusia. Dan seisi alam semesta. Jadi kita mesti tahu, sadar apa sih sumber hidup manusia? Duit, kepintaran, sekolah tinggi, sampai ke Jerman. Apa sumber hidup manusia di alam semesta ini? Kejadian 1 ayat 1-3 menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap menutupi samudera. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ingat, Allah tidak menciptakan manusia sekaligus. Gitu. Diciptakannya langit bumi. Tapi gelap menutupi. Semuanya masih gelap. Kapan bisa jadi terang? Kapan hidup? Roh Allah melayang-layang. Di dalam hati manusia itu hidup. Katanya. Tapi gelap. Gelap. Dibayangi kematian. Dibayangi dosa. Dibayangi kejahatan. Kapan bisa jadi terang? Kalau roh Allah udah melayang-layang, lalu kemudian Allah berkata, jadilah terang. Lalu dipisahkannya terang dan gelap. Baru ada siang, baru ada malam. Hidup manusia juga begitu. Jangan dikira kita ini sudah hidup. Hidup itu dalam bahasa Alkitab ada dua macam. Pertama bios. Bios itu hidup manusia sedunia itu punya hidup. Bios sedunia punya bios hidup. Seperti yang dialami orang. Tapi ada kata-kata kedua. Yaitu Zoe. Hidup damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. Baik di dunia, sampai meninggal, sampai kita pulang. Kita punya Zoe. Hidup damai sejahtera di dalam Allah. Pertanyaannya sekarang kita sudah punya bios? Sudah semua. Tapi apakah kita sudah punya Zoe? Hidup damai sejahtera, hidup penuh sukacita karena iman di hadapan Allah. Kalau kita tidak punya itu, tidak bisa panjang umur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah rohmu senantiasa hidup di dalam hati. Supaya aku bisa mendoakan anakku, cucuku, buyutku. Agar mereka semua takut akan Allah. Supaya mereka bukan saja punya bios,
tapi punya Zoe. Berapa banyak orang yang berdoa untuk anak cucunya dengan segenap hati. Nah, jadi roh itu yang menghidupkan kita. Manusia juga kalau punya tubuh jiwa, tapi tidak punya roh, maaf. Tidak punya hubungan yang harmonis dengan Allah. Tidak punya sukacita, takut, sedih. Kagak bisa panjang umur. Hari ini saya khutbah 2 kali. Ya, besok saya khutbah 2 Januari untuk Natalan di sana tanggal 13. Kalau bukan anugerah Tuhan, mana mungkin saya pergi keliling-keliling. Dari Banjarsari saya mau ke Pangandaran. Umur 86 tahun. Ngurusi tanah saya yang belum jelas statusnya di Pangandaran. Saudara berpikir ya. Makanya saya bilang hari ini saya beda. Sebab yang sampai minggu lalu saya usia 85. Hari ini 86. Ya. Itu kan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru kemudian jadilah terang. Lalu Allah membelahkan terang dan gelap. Kalau tidak ada roh Allah, tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana kehendak daging. Itu sebabnya manusia terus berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Dan dosa manusia itu tidak kepalang tanggung zaman sekarang. Kita dengar orang tua bunuh anaknya, suami bunuh istrinya, sedikit cemburu, bunuh semuanya. Coba. Karena kegelapan itu menutupi muka bumi ini. Baru setelah Roh Kudus bekerja. Nah, Allah itu menganugerahkan keselamatan kepada manusia dan seisi alam semesta. Pada mulanya Allah itu menciptakan segala sesuatu baik dan sempurna. Diciptakannya Adam, Hawa, semuanya bagus, harmonis. Tapi Tuhan pesan, jangan melanggar ya. Apa yang kami langgar? Jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman. Pada waktu kamu melanggar, kamu akan mati. Udah dibilangin. Udah diperingatin. Ya. Tapi manusia itu melanggar. Ya. Makanya oleh kasih karunia saja kita diselamatkan. Jangan saudara merasa saudara hebat. Enggak. Kita ini orang pilihan oleh kasih karunia. Tapi kita mesti menguji, benarkah kita ini termasuk orang pilihan atau cuma orang Kristen? Kita harus membedakan itu. Jangan ada orang pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri itu oleh hasil pekerjaanmu sendiri. Anugerah yang diterima adalah hasil dari pemberian Allah. Jadi saudara boleh masuk gereja,
Tapi kalau Allah belum memberi anugerah, saudara bisa jadi orang Kristen. Tapi sudah tidak memiliki hak untuk hidup yang kekal. Bedakan masuk gereja dengan hidup yang kekal. Bedakan. Sebab Kolose 1 ayat 14 mengatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sudahkah setiap orang merasa sudah menerima penebusan? Ataukah cuma orang Kristen? Dalam Kolose 1 ayat 20, oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi atau di sorga, sesudah mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Benarkah setiap malam, setiap waktu kita menghayati itu dan berlinang air mata sampai sekarang? Saya sangat percaya. Yang melindungi itu bukan kita, papanya, pamannya, engkongnya, tapi kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Banyak orang nggak sadar. Banyak orang merasa sekali, kemudian ya biasa-biasa aja. Jadi keselamatan itu harus selamat tubuh, selamat jiwa, selamat roh. Banyak orang nomor satu cari selamat tubuh untuk jasmani ini. Ya, bisa cari makan, cari uang, banyak duit, itu pasti selamat tubuhnya. Tapi orang yang sudah selamat tubuhnya itu, adakah selamat jiwanya? Punyakah ketenangan jiwa? Punyakah sukacita yang benar? Yang selamat tubuh, selamat jiwa, banyak duit, adalah ketenangan roh di dalam dirimu. Mari kita sungguh-sungguh berlindung dalam tangan kasih kemurahan Allah. Sebab keselamatan itu bukan hanya tubuh, tapi jiwa, ketenangan, keselamatan roh yang diterima oleh pencipta kita untuk kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan untuk kita bisa menyelamatkan hidup yang kekal itu kelihatan dari sekarang. Jangan nanti juk-juk bisa langsung selamat. Di sini di muka bumi kita melatih diri hidup dekat dengan Tuhan. Dan kehidupan di bumi kita dekat. Ada sukacita sejati. Itu yang kita persiapkan untuk nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, kita akan peroleh. Jadi jangan kira juk-juk langsung disucikan. Enggak. Proses penyucian oleh Roh Kudus itu berlangsungnya sejak di dalam dunia. Jadi sudah kelihatan. Ya. Kelihatan itu. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu.
Matius 6 ayat 33. Dalam hal inilah manusia telah mengabaikan susunan keutamaan apa yang harus dicari lebih dulu. Kelihatannya semua benar sih. Kelihatannya semua baik. Tapi saya mau tanya, apa yang diutamakan nomor satu? Apakah kita tiap hari orang tua berlinang air mata di hadapan Allah? Supaya Tuhan itu yang memelihara anak cucu buyut kita. Tuhan itu yang memberi rezeki. Bukan cuma kecukupan jasmani. Tapi pemeliharaan Allah yang luar biasa. Waduh, apa yang harus dicari lebih dulu? Banyak kali orang percaya di dalam gereja itu, tapi apakah mereka mempunyai hubungan yang benar dengan Allah penciptanya? Kalian berapa ratus orang dalam gereja ini pagi ini? Saya mau tanya, sudahkah kalian itu tiap pribadi punya hubungan yang benar dengan Allah Tuhanmu? Atau kamu cuma hidup seperti orang Kristen? Tapi hiduplah seperti anak Allah. Kita harus tahu hidup itu kudus. Sebab aku kudus, kata Tuhan. Hendaklah kamu kudus. Sebab aku kudus. Dan kekudusan itu bukan cuma teori. Kelihatan dalam hidup orang. Kelihatan dalam keluarganya. Kelihatan dalam anak cucunya dipraktekkan. Setiap kita mempraktekkan ini mempersiapkan diri yang benar di hadapan Allah. Karena ada perintah itu, maka saya seringkali datang ke Tuhan. Tuhan, kuduskan anak-anak. Kuduskanlah cucu-cucu. Kuduskanlah buyut-buyut. Adakah kita berdoa dengan segenap hati? Mereka harus hidup kudus. Sebab Allah kita itu kudus. Harus kita setiap orang itu mengkuduskan diri dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 7. Kamu harus mengkuduskan dirimu sebab aku Tuhan. Ya. Alam. Jadi bukan sekedar jadi orang beragama, orang Kristen. Karena ini yang jahat banyak orang Kristen. Yang jahat tuh banyak orang dari dalam gereja. Justru yang jahat itu orang-orang dari dalam gereja. Sebab mereka merasa udah ke gereja kok. Nanti kalau mati tiba-tiba langsung diselamatkan. No, tidak. Kekudusan itu mesti sejak kita hidup sekarang sampai kita besok masuk di dalam kekudusan yang sejati. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan mau bukan jadi Kristen. Kamu semua kudus. Kamu kudus. Sebab Allah itu kudus. Harus kuduslah kamu sebab aku kudus. Persoalan masa kini itu bukanlah gereja-gereja kosong, bukan. Persoalan terbesar masa kini bukanlah gereja-gereja kosong. Gereja-gereja penuh dengan manusia yang berhati kosong.
Hatinya yang kosong. Gerejanya penuh. Ya. Penuh. Tapi sudah sekarang mereka sudah merasa cukup. Mereka merasa cukup kalau beribadat. Padahal hatinya tidak sungguh-sungguh hidup kudus dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Amos pasal 5 ayat 45. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Hei kaum, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan mencari aku di Betel. Jangan mencari aku. Janganlah menyeberang ke Gilgal. Kan bangsa Israel itu kan berontak. Dari 12 suku itu, 10 suku pergi ke Betel, ke Gilgal. Karena politik. Cuma 2 suku tetap ada di selatan. Yaitu suku Yahuda dan Benyamin. Saya beritahukan Alkitab menulis itu. 12 suku, 10 suku lari ke atas. Demi politik, demi nama, demi kehidupan kelihatan bagus. Cuma 2 aja yang setia. Apakah sampai sekarang ya, dalam dunia Kristen seperti itu? Lari ke Betel, lari ke Gilgal. Semuanya itu dihancurkan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Saudara-saudara, kita lihat keakraban Daud dengan Tuhan. Ini yang mesti dicari. Kalau ini tidak dicari, anak cucu kita sial, tidak perkasa. Saya rindu anak cucu saya, buyut-buyut saya perkasa. Seperti Daud. Mazmur 27 ayat 8. Aku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan cari aku, cari wajah-Ku. Oh, persekutuan dengan Allah. Maka Daud berkata, aku mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Jangan cari gereja. Stop. Saya tidak bangga. Saya tahu gereja Betel ini, kalau kebaktian 3 kali itu 1.000 orang. Saya tahu gereja Betel ini yang terbanyak anggotanya di Tasik. Saya nggak bangga. Saya tidak bangga. Saya menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan segenap hati. Tirulah Daud yang berkata dalam Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, ya. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadilah Tuhan dan kekuatannya selalu. Seperti manusia sekarang berdiri di hadapan kebaktian supaya mendapat hidup dari Tuhan. Supaya mendapat rezeki dari Tuhan. Supaya kalau bisnis laku, ya, toko laku, jualan laku, dapat bios hidup di dunia.
Tapi kita tidak mendapat zoe. Sukacita karena iman sejati itu belum dapat. Maksudnya supaya kita ini mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah. Ya. Supaya Allah itu memberkati baik jasmani kita, baik jiwa kita, tapi memberkati juga roh kita. Panjang umur, sehat walafiat. Ini yang perlu kita cari. Ya. Doa kita. Sebenarnya saya suka menyanyi ini. Ini yang saya suka. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bukannya kita minta berkat dari Tuhan terus, tapi kita memberkati Tuhan. I praise your name, Lord. I bless your name. Kalau kita berbuat begitu, maka kita akan nyanyi. Ya, He has done great things. He has done great things. Ia akan membuat perkara besar dalam hidup kita. Bukan kita cuma minta berkat jasmani. Saya menangis. Sekarang banyak orang gereja kumpul dalam gereja supaya mendapat berkat, tapi tidak memikirkan bagaimana kita bisa memberkati Tuhan. Yang penting bagi hidup kita bukan berkat jasmani, tapi berkatilah kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Kan roh itu menyelidiki hati. Roh Kudus itu yang membuat kita hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, begitu kita berdoa begitu ke hadapan Tuhan. Dengan segenap hati mencari wajahnya. Ya, renungkan firman Tuhan Allah dalam Roh Kudus. Ya, itu yang harus kita lakukan. Berjalanlah, berdiri di jalan, duduk dalam kumpulan orang penyembah, melainkan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Apa betul kesukaan kita dalam Taurat Tuhan? Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pada musimnya. Yang berbuah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jangan kira kita tambah tua, tambah loyo. Enggak. Tuhan mau tambah tua, kita tambah perkasa. Hari ini saya khotbah, nanti sebentar saya khotbah. Minggu depan saya khotbah di Banjarsari. Dari Banjarsari saya ke Pangandaran. Umur saya 86. Bukan 68. Bagaimana bisa mendapat rahasia hidup begitu? Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya perkasa di bumi. Ya. Orang benar akan diberkati. Harta kekayaan dalam rumahnya. Saya ingin jelaskan ya. Banyak orang kelihatannya hebat, bagus. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, anakmu kawin, tidak punya anak. Keluron keguguran.
Jangan rasa hebat, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Udah gitu sudah dewasa, nggak dapat jodoh juga. Kesana sini putus. Setiap orang yang alami itu mesti nangis di hadapan Tuhan bahwa itu hidupmu tidak berbuah, mandul. Padahal firman Tuhan, anak cucumu akan diberkatin. Di bumi angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Tetap untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Ya. Itu jangan seperti itu. Orang Farisi, orang Saduki, berdiri hebat. Ya. Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, wajahnya selalu. Jadi kita tuh bisa cari Tuhan, kekuatannya, ya, tapi manusia sekarang menghadiri kebaktian supaya mendapat hidup dari Tuhan, dapat berkat. Biar saja dari Tuhan. Mari kita rubah hidup kita. Ya, supaya mata Allah memberkati setiap kita. Supaya jiwa roh kita mencari Tuhan dengan genap hati. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh menemukan Dia. Bagi yang hidup, supaya Allah memberkati kita dengan Roh Kudus. Cari Roh Kudus ya, jangan cari berkat. Ya. Supaya Roh Kudus itu memberkati kita. Ya, bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Worship His holy name. Sing like never before, my soul. Mari kita menyanyi nyanyian baru, jangan kayak minggu lalu. Sekarang itu. Ya. Maka sungguhnya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Ya. Roh Kudusnya akan menyertai kita. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan penyemauh, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Siapa yang kesukanya Taurat Tuhan? Saya mau tanya, siapa di sini orang Kristen yang membaca Alkitab tiap hari? Angkat. Oke. Tiap minggu. Gini. Renungkan Taurat siang malam. Kita melatihnya buka gedor segala macam. Ya, gerakan doa dan baca firman Tuhan. Ya, maka engkau akan perkasa di bumi. Ya. Gerakan doa, gerakan firman, baca. Gedor si gedor, pintunya digedor. Tapi otaknya dan hatinya tetap tertutup. Saya ingatkan, kepalsuanmu tidak akan membawamu kepada hidup yang kekal. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa tujuan kita ke gereja? Apakah kita sudah memenuhi tradisi-tradisi? Saya sudah jalan dari Sumatera Utara sampai mana? Dari Nias, saudara. Macam-macam gereja. Yang paling banyak jenis gereja itu di Nias. Tapi yang paling tidak maju itu di Nias. Yang paling banyak berkelahi itu di Nias.
Di Sumatera Utara paling banyak gereja, merasa diri sudah paling suci. Ya. Tapi saudara, Matius pasal 16, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Inilah ragi orang Farisi. Bahkan sekarang pendeta-pendeta berlomba-lomba supaya banyak-banyak anggota. Perebut-rebut anggota. Dijauhkan Allah, ini dosanya Farisi dan Saduki. Saya tidak bangga dengan gereja yang banyak anggotanya. Ya, enggak bangga. Bahkan gereja rebut-rebutan anggota. Enggak. Setiap orang begitu kan menghadap Tuhan. Ingat, jangan sampai Allah menghukum kita dan anak cucu kita dengan murkanya. Sebab karena peribadatan yang palsu. Banyak orang anak cucunya tidak diberkati. Sebab kelihatannya beribadat. Tapi tidak dengan sepenuh hati. Bentuklah kebiasaan menyelidiki Alkitab dalam keluarga. Kumpul keluarga, bapak memimpin istri, anak-anak. Baca Alkitab bersama-sama. Tiap hari, sejak kecil. Firman Allah dan berdoa sekeliling meja makan bersama-sama. Dulu saya waktu kecil begitu. Anak-anak duduk bersama. Bahkan punya moto, no Bible, no breakfast. Kalau belum baca Alkitab, tidak sarapan pagi. No Bible, no nasi goreng. Jangan makan nasi goreng. Kalau kita belum baca Alkitab. Ya. Dan ini sudah sekalian, waktu itu ada pemimpin kaum muda namanya Yeremia Rim, ini orang. Ya. Almarhum sekarang. Ini memimpin retreat kaum muda di Madiun. Rubin masih usia 13 tahun. Tapi ini orang menggetarkan Jawa Timur. Ya, menggetarkan Indonesia. Ya. Dan kemudian dia suka mimpin orang-orang di Senayan. Dan kalau dia berkhotbah, maka yang puji-pujian muridnya namanya Rubin Adi. Dia berkeliling juga. Kasih melanda Jakarta. Kasih melanda Indonesia. Hari ini air mata saya berlinang-linang. Sebab Yeremia Rim sudah tidak ada. Dilanjutkan oleh Rubin Adi. Kasih melanda Indonesia. Kasih melanda negeri-negeri dan bangsa-bangsa. Sekarang Rubin keliling dunia. Dan dia menyanyi dan dia berkhotbah. Kasih melanda dunia. Gereja Bethel seperti kita yang ada ini bukan cuma ada di Indonesia. Ada di negara-negara lain. Ada di 137 negara di dunia. Dan bukan saja itu, tapi Rubin Adi diangkat setara dengan ketua sinode gereja Church of God di Amerika dan Church of God di Amerika dan gereja Bethel Indonesia mengikat perjanjian dalam tata gereja
Ketua semua adalah ketua gereja Bethel. Jadi kasih itu melanda dunia oleh orang-orang yang diurapi. Saya berdoa kepada Allah. Ya, Rubin sudah 60 tahun lebih. Siapa yang akan meneruskan? Hatinya yang mengasihi Tuhan. Saya sudah 86. Kalau saya pergi, siapa yang melanjutkan perjuangan? Adakah sudah terpanggil? Mari saudara-saudara, kita berdoa bukan berkatnya, tapi carilah Tuhan. Bless the Lord of my soul. Mari kita bangkit berdiri.